Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diberi kekuatan oleh Allah untuk bersama-sama berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara mempelajari ilmu agama, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah semoga amal soleh yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah, memperberat timbangan kebaikan kita ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon pula semoga usaha kita untuk belajar ini membuahkan ilmu yang bermanfaat, yang dapat bermanfaat untuk diri kita pribadi, untuk keluarga tercinta kita, sanak saudara kita dan umat Islam pada umumnya. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis seputar adab dan akhlak, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membaca bab larangan dengki, larangan berbuat dengki atau iri. Di mana kita bacakan hadis-hadisnya dari kitab Sahih Bukhari dengan syarahnya Fathul Bari. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca bersama terkait dengan larangan bermuka dua, yang itu berkaitan dengan pembahasan namimah atau adu domba. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita lanjutkan kepada bab larangan dengki. Dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullahu taala membuka pembahasannya dengan menyebutkan firman Allah dalam surat Al-Falaq ayat ke-5, yaitu Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan hasid, orang yang dengki, idza hasad, apabila dia dengki. Kemudian setelahnya Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iyyakum wadh-dhann, jauhilah berprasangka, fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya berprasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Wala tahassasu, dan janganlah kalian mencuri-curi pendengaran. Wala tajassasu, dan janganlah kalian memata-matai. Wala tahasadu,
dan janganlah kalian saling mendengki, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, saling memusuhi, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling menjauhi, saling memutus hubungan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Imam Bukhari pada nomor 6064. Kemudian hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tahasadu, dan janganlah kalian saling mendengki, saling iri, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, maksudnya saling memutus hubungan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam, dan tidak halal, tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk menghajar, untuk mendiamkan, untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari pada nomor 6065. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang kita sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak hal yang beliau larang untuk dilakukan oleh seluruh umatnya. Namun pada pertemuan kali ini kita fokus membahas tentang satu poin saja, yaitu tentang hasad, tentang iri atau dengki. Dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullah, sebagaimana kita bacakan tadi, beliau membuka pembahasannya dengan menyebutkan ayat wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang mendengki apabila dia dengki. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan kenapa Imam Bukhari membuka pembahasan tentang hasad dengan ayat ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, asyara bi dzikri hadhil ayah, Imam Bukhari mengisyaratkan, Imam Bukhari ingin menjelaskan dengan menyebutkan ayat ini, ila anna an-nahya 'anit tahasudi laisa maqsuran 'ala wuqu'ihi baina itsnaini fasa'idan, bahwa larangan dari berbuat dengki itu bukan hanya sebatas terlarang jika dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Balil hasadu madhmumun wa manhiyun anhu walau waqa'a min janibin wahid. Bahkan hasad itu tetap terlarang dan tetap tercela walaupun hanya dilakukan oleh 1 orang. Li'annahu idza dhumma ma'a wuqu'ihi ma'al mukafa'ah, karena jika hasad itu dicela oleh Allah dalam ayat ini dan dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilakukan oleh orang kedua sebagai bentuk pembalasan, fahuwa madhmumun ma'al ifradi bi tariqil aula, maka dia lebih tercela jika dilakukan oleh 1 orang, artinya dari 1 sisi saja. Maksudnya, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, maksud perkataan Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala tadi adalah bahwa jika melihat teks hadis yang tadi kita bacakan dan nanti akan kita bacakan penjelasannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan konteks, menggunakan redaksi wala tahasadu, yang artinya jika dilihat dari kacamata ilmu bahasa Arab berwazan, memiliki timbangan, wala tafa'alu, yang artinya adalah janganlah kalian saling mendengki. Janganlah kalian saling mendengki. Sehingga dengan redaksi yang demikian difahami bahwa seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari dengki jika dengki itu dilakukan oleh 2 belah pihak. Jadi ada pihak A dan pihak B. Si A ini dengki kepada si B, sebaliknya B pun iri dan dengki kepada si A. Itu yang difahami dari redaksi hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang berbunyi wala tahasadu, artinya janganlah kalian saling mendengki. Namun Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan di awal bab ini dengan menyebutkan ayat kelima dari surat Al-Falaq itu, beliau ingin menjelaskan bahwa larangan dengki itu bukan hanya ketika terjadi dari dua belah pihak, A dengki kepada si B, B dengki kepada si A sebagai bentuk pembalasannya begitu. Bukan hanya itu saja yang terlarang. Ketika dengki itu hanya dilakukan oleh satu pihak, A mendengki si B, sedangkan si B tidak mendengki kepada si A, itu pun juga tetap terlarang. Kenapa demikian? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala tadi, karena dalam ayat kelima surat Al-Falaq itu, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan lafaz mutlak, bahwa kita diajarkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk meminta perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah dari buruknya orang yang dengki apabila dia dengki. Berarti yang dengki hanya orang itu saja. Dia mendengki kita namun kita tidak dengki kepadanya. Dan dikhawatirkan keburukannya akan menimpa kita, maka kita diperintahkan, diajarkan untuk memohon perlindungan dari buruknya orang yang mendengki tersebut. Lah berarti jika dengki itu dilakukan oleh satu pihak saja, itu pun juga terlarang dalam syariat Islam. Naam, demikian yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Sehingga dari situ kita bisa memahami kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dengki itu ada dua kemungkinan seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi. Ada dengki yang dilakukan oleh satu pihak saja, A mendengki si B, dan tidak sebaliknya. Itu terlarang dalam syariat Islam. Ada dengki yang dari dua belah pihak sama-sama mendengki. A mendengki si B, B pun dengki iri kepada si A. Itu juga terlarang dalam syariat Islam. Dan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang pertama tadi lebih tercela. Jika ada orang iri kepada orang lain, dia saja yang iri sedangkan sebaliknya tidak, maka yang seperti itu lebih tercela karena dia berarti melakukan keburukan. Sangat-sangat buruk ketika dia melakukan ketika dia memiliki rasa iri dan dengki dalam hatinya padahal orang lain tidak iri dan dengki kepada dirinya. Naam. Baik, setelah itu kita baca, kita dalami penjelasan tentang hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dhann, jauhilah dari berprasangka. Fa innadh-dhanna akdzabul hadits." Sesungguhnya berprasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Akan ada pembahasan secara khusus insyaallah tentang berprasangka, yang tercela yang seperti apa, yang tidak tercela yang seperti apa yang disebut dengan prasangka, dan semuanya akan kita jelaskan insyaallah pada babnya nanti. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wala tahassasu, janganlah kalian mencuri-curi pendengaran. Mencuri-curi pendengaran. Ada orang sedang berbicara, kita berusaha mencuri-curi pendengaran agar bisa mengetahui rahasia yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Atau dengan sengaja mencari tahu hal-hal yang sudah semaksimal mungkin ditutupi oleh orang. Itu juga dilarang dalam syariat Islam. Insya Allah juga nanti ada penjelasannya pada babnya. Wala tajassasu, jangan pula kalian memata-matai, artinya mencari-cari kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain dicari-cari, dijadikan sebagai bahan ghibah, dijadikan sebagai bahan namimah, dijadikan sebagai alat untuk menghinakan dan merendahkan harkat dan martabat orang lain. Nah, hal seperti itu dilarang dalam syariat Islam. Namun ada keadaan tertentu di mana kita dibenarkan untuk memata-matai orang lain. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yustathna minan nahi 'anit tajassus,
ada pengecualian dari larangan memata-matai ini. Ma law ta'ayyana tariqan ila inqadhi nafsin minal halaki mathalan. Contohnya, jika memata-matai ini dilakukan dalam rangka untuk menyelamatkan seseorang, menyelamatkan nyawa seseorang. Ka'an yukhbira thiqatan bi anna fulanan khala bi syakhsin liyaqtulahu dhulman. Contohnya jika kita memata-matai, kemudian kita mengabarkan kepada orang yang terpercaya untuk menolong seseorang yang sudah dibawa pergi oleh orang lain ke tempat yang sepi untuk dibunuh. Naam. Beliau menyebutkan contohnya demikian, bahwa memata-matai orang lain, mencari-cari kesalahannya, mencari-cari kekurangannya, itu adalah hal yang dilarang dalam syariat Islam. Namun jika memata-matai itu ada maslahatnya, dan maslahat itu benar-benar terbukti, contohnya seperti tadi, kita memata-matai, mengikuti, terus mengintai begitu, seseorang yang dicurigai akan melakukan perbuatan kriminal, seperti disebutkan tadi. Ada orang yang membawa pergi orang lain, dan antara dua orang itu sedang ada permusuhan misalnya. Maka dikhawatirkan dan ada indikasi bahwa orang ini akan melakukan pembunuhan. Maka boleh kita mengintai, memata-matai orang tersebut agar nanti ketika benar-benar akan dilakukan pembunuhan kita bisa menyelamatkan calon korbannya tersebut. Atau contoh lain kata beliau, au bimra'atin liyazniya biha. Atau ada seorang laki-laki yang membawa pergi seorang perempuan ke tempat yang sepi, maka jika ada indikasi dan dicurigai orang ini akan berzina, maka boleh kita mengintai, memata-matai untuk kemudian nanti kita mencegah perbuatan maksiat tersebut. Fayushra'u fi hadhihi surati at-tajassus wal bahthu an dzalika hadaran min fawati istidrakih. Maka dalam kasus-kasus tersebut dan yang senada dengan itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, disyariatkan agar kita memata-matai dan mengintai dalam rangka untuk mencegah terjadinya keburukan dan agar kita tidak kehilangan momentum untuk menyelamatkan nyawa orang lain atau menyelamatkan diri orang lain. Nah, itu yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar terkait dengan tajassus, yaitu mencari kesalahan, mengintai, mengintip, menyelidiki seseorang. Dibenarkan jika ada maslahat, terlebih maslahat yang syar'iyyah. Tayyib. Setelah itu kita masuk ke inti pembahasan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wala tahasadu, dan janganlah kalian saling mendengki. Terkait dengan definisi hasad, definisi dengki, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan al-hasadu tamanni syakhsi zawalan ni'mati an mustahiqqin laha. Yang disebut dengan hasad, iri atau dengki adalah ketika seseorang menginginkan agar kebaikan orang lain itu hilang darinya. Seseorang menginginkan, mengharapkan agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu hilang dan berpindah menjadi milik dirinya. Nah, itu yang disebut dengan hasad. Nikmat di sini bisa berbentuk harta, bisa berbentuk kesehatan, bisa berbentuk anak keturunan, bisa berbentuk kepandaian, bisa berbentuk baiknya fisik, ketampanan, kecantikan, dan lain sebagainya. Apa saja yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang, kemudian ada orang lain yang menginginkan agar nikmat itu hilang darinya, maka itu disebut dengan hasad atau iri dan dengki. Nah, belum melanjutkan penjelasannya, amma man min an yas'a fi dzalika aula. Kemudian setelah itu, orang yang dengki itu ada dua kemungkinan. Orang yang hasad, orang yang dengki, ketika dia merasa iri dan dia ingin agar nikmat orang lain itu hilang, maka ada dua kemungkinan. An yas'a fi dzalika aula. Ada orang yang berusaha agar nikmat orang lain tadi itu hilang. Dia melakukan berbagai usaha, berbagai cara, berbagai tipu daya
dia lakukan agar nikmat orang lain itu hilang. Jika ada orang diberi karunia harta oleh Allah, dia berusaha bagaimana agar harta orang itu hilang, musnah, habis. Orang diberi karunia oleh Allah ilmu, pengetahuan yang banyak, orang diberi karunia oleh Allah berupa kesehatan fisik, orang yang dengki ini berusaha bagaimana agar fisiknya orang itu menjadi sakit dan seterusnya. Dia berusaha. Atau yang kedua, orang itu tidak berusaha melakukan hal-hal seperti tadi. Dia hanya ada rasa saja dalam dirinya, tapi dia tidak berusaha, tidak mengerahkan tenaga dan daya kekuatannya untuk menghilangkan nikmat yang ada pada diri orang lain tersebut. Fa in sa'a kana baghiyan. Jika orang itu termasuk orang yang pertama, yaitu orang yang ketika merasa dengki, kemudian dia berusaha agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, dia berusaha sekuat tenaga, maka orang seperti ini disebut baghin, disebut orang yang melampaui batas, orang yang iri dengki, kemudian berusaha, dia adalah orang yang melampaui batas dan orang yang zalim. Wa illam yas'a fi dzalik. Namun jika orang itu tidak berusaha untuk menghilangkan nikmat orang lain, artinya hanya ada rasa saja dalam dirinya, nudir, maka dilihat apa sebabnya dia tidak berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada diri orang lain tersebut. Fa in kana al-mani'u lahu min dzalika al-'ajza. Jika dia tidak berusaha menghilangkan nikmat orang itu karena memang dia tidak mampu menghilangkannya. Misalnya ada bawahan iri dengki kepada atasannya hidup dengan harta yang berlimpah, dia tidak demikian, dia serba kekurangan. Dia iri dengki kepada atasannya. Dan dia tidak berusaha menghilangkan harta milik atasannya tersebut. Kenapa tidak berusaha? Memang dia tidak mampu. Dia tidak punya daya apa-apa. Dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya cara. Maka orang seperti ini fahadha ma'zur. Orang seperti ini tetap berdosa. Orang seperti ini yang memiliki rasa hasad, dia tidak berusaha menghilangkan nikmat pada orang lain karena tidak mampu. Orang ini tetap berdosa. Kenapa berdosa? Bihaitsu law tamakkana la fa'al. Karena orang ini seandainya mampu, dia akan melakukan berbagai cara supaya nikmat orang lain itu hilang. Dalam contoh tadi, bawahan tadi dia tidak berusaha menghilangkan nikmat yang dimiliki atasannya karena tidak mampu. Tapi seandainya dia mampu, dia punya cara, dia punya trik, dia akan melakukan cara tersebut supaya nikmat yang dimiliki oleh atasannya itu hilang. Maka orang seperti ini tetap berdosa karena dia tidak melakukan usaha menghilangkan nikmat dari orang lain itu karena tidak mampu. Dan jika mampu dia akan melakukannya. Seperti ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia berdosa. Naam. Wa in kana al-mani'u lahu min dzalika taqwa. Namun jika ada orang yang dalam hatinya itu ada rasa iri dengki kepada orang lain, tapi dia tidak berusaha menghilangkan nikmat dari orang lain itu. Kenapa tidak dilakukan? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad yu'dzar, karena dia, maka orang seperti ini diampuni, dimaafkan. Li'annahu la yastati'u daf'al khawatirin nafsaniyah. Maka karena orang seperti ini dan semua orang itu tidak bisa menghilangkan dorongan-dorongan hatinya. Kita tidak bisa menghilangkan rasa yang ada di dalam hati kita dengan sendirinya. Harus ada pertolongan Allah di situ. Ketika timbul rasa dengki, rasa iri di hati kita, kita tidak ingin menjadi orang yang iri, tapi dengan sendirinya rasa itu tumbuh dan muncul, maka orang seperti ini tidak berdosa karena dia tidak menginginkan adanya rasa itu dan dia tidak berusaha menuruti rasa iri dengki yang ada pada dirinya tersebut. Naam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan Baihaqi. Thalathun la yaslamu minha ahad. Ada 3 hal yang tidak ada seorang pun bisa selamat. Artinya beliau mengabarkan, Rasulullah SAW mengabarkan, ada 3 hal yang semua orang itu pasti akan mengalaminya. Tidak mungkin tidak, kata beliau. Yang pertama, at-tiyarah, merasa sial. Merasa sial dengan hal-hal yang dia lihat atau dia dengar. Waddon, yang kedua, berprasangka.
Yang ketiga al-hasad. Naam, iri dan dengki. 3 hal ini kata Rasulullah SAW, la yaslamu minha ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Pasti akan ada saja rasa muncul dalam hati seseorang, salah satu dari 3 ini. Yaitu tiarah, merasa sial. Yang kedua, ad-don, berprasangka kepada orang lain, mencurigai orang lain, memiliki don, su'ud-don. Kemudian al-hasad, dan iri dengki. Qila, kemudian ditanya oleh para sahabat, famal makhraju minha ya Rasulullah. Lalu apa solusinya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika 3 hal itu tidak bisa kita tolak, pasti akan muncul dalam diri kita. Dan kita tahu itu semuanya terlarang dalam syariat Islam. Terus bagaimana solusinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza tatayyarta fala tarji'." Jika kamu merasa sial, jangan kembali. Artinya, maksud beliau adalah jika kita misalnya melakukan sebuah usaha, kita berdagang misalnya, kemudian kita dengar ada orang mengatakan jangan berdagang pada hari ini, pada tanggal ini, pada tempat ini, karena di sana adalah tempat yang membawa sial, tanggal ini membawa sial, hari ini membawa sial. Hal seperti itu karena sering kita dengar akan tetap berpengaruh pada diri kita. Maka pesan Rasulullah SAW, jika hal itu mulai muncul dalam hati kita, ada rasa sial, oh jangan-jangan benar. Karena ternyata sudah saya coba, mungkin bulan lalu saya berdagang pada tanggal ini, hari ini benar-benar nggak laku misalnya, nggak ada yang membeli sama sekali. Bahkan rugi misalnya. Waliyadzubillah. Akhirnya muncullah rasa seperti itu. Maka pesan beliau, fala tarji'. Jika sudah mulai muncul rasa-rasa seperti itu, jangan kembali. Artinya lanjutkan saja usahanya itu. Yang berusaha dengan cara berdagang tadi, ketika ada rasa seperti itu, lanjutkan saja. Karena kalau kita berhenti, maka akan semakin menjadi-jadi rasa sial yang muncul dalam diri kita tadi. Nah, kemudian yang kedua, wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Dan jika muncul prasangka dalam dirimu, maka jangan dituruti. Kita berprasangka, si A ini kok sepertinya begini dan begitu. Jangan kemudian dituruti, akhirnya kita mencari-cari kesalahannya, kita mengikuti, mengintai. Jangan diikuti, kata Rasulullah SAW. Yang seperti itu memang bisa muncul, tapi sudah biarkan saja, nanti akan hilang sendiri. Dan yang ketiga, wa idza hasadta fala tabghu. Dan jika kamu merasa iri kepada orang lain, jangan melampaui batas. Bagaimana melampaui batas? Yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi, yaitu orang yang iri dengki, menginginkan nikmat yang ada pada diri orang lain itu hilang, kemudian dia berusaha dengan berbagai cara agar nikmat itu benar-benar hilang. Dia mengganggu, dia merusak dan seterusnya, itu adalah melampaui batas. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kaum muslim dan muslimat dirahmati oleh Allah. Itu sedikit penjelasan terkait dengan hasad, iri dengki yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Intinya beliau mengatakan bahwa hasad definisinya adalah menginginkan agar hilang nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian orang yang hasad itu ada 2 macam, kata beliau. Ada yang berusaha supaya nikmat itu agar benar-benar hilang, ada yang tidak berusaha. Yang pertama itu orang yang melampaui batas. Itu berarti dia hasad, iri, dengki, dan dolim. Nah, adapun yang kedua, yang tidak berusaha menghilangkan nikmat yang dimiliki orang lain tadi, ada 2 kemungkinan. Jika dia tidak berusaha menghilangkan nikmat tersebut karena memang tidak mampu, dan seandainya jika mampu dia akan berusaha menghilangkannya, orang seperti ini telah berdosa. Adapun yang kedua, jika dia tidak berusaha menghilangkannya karena memang dia takwa kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia khawatir mendapatkan ancaman-ancaman bagi pelaku iri dan dengki, maka orang seperti ini tidak berdosa, bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang rasa iri dan dengki itu sangat manusiawi, muncul pada diri kita semuanya. Kita melihat orang lain memiliki tubuh lebih kuat, lebih sehat, lebih tampan, lebih cantik, maka biasa akan muncul dalam diri kita rasa iri, dengki.
pengen seperti itu. Kita melihat orang lain memiliki harta yang lebih banyak, akan muncul pada diri kita rasa iri. Kita melihat orang lain memiliki putra-putri yang soleh dan solehah atau sukses semua, maka kita ada rasa iri dalam diri kita dan seterusnya. Maka yang seperti itu biasa muncul, dan jika tidak kita turuti maka tidaklah berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Maka dengan membaca penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala tadi, kita bisa memahami bahwa ada hal lain yang secara sepintas begitu terlihat dia seperti hasad, seperti iri dengki, namun ternyata dia bukan iri dan dengki. Bahkan itu menjadi hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama disebut dengan ghibtah. Ada hal yang mirip dengan hasad, namun dia bukan hasad. Disebut dengan ghibtah. Ghibtah artinya adalah tamannil mar'i an yakuna indahu minal khair mithlu ma inda ghairihi, yaitu seseorang mengharapkan untuk memiliki kebaikan seperti yang dimiliki oleh orang lain, min ghairi an tazula an sahibiha, tanpa dia mengharapkan agar nikmat dan kebaikan yang dimiliki orang lain itu hilang. Jadi kita menginginkan kebaikan seperti yang dimiliki oleh orang lain. Namun kita tidak ingin agar nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang darinya. Maka yang seperti itu tidak disebut sebagai hasad, namun disebut dengan ghibtah. Dan ini diperbolehkan dalam syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, maksudnya tidak boleh ghibtah, kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yaitu kita merasa ghibtah, merasa ingin seperti orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian dia memanfaatkan, menghabiskan hartanya itu di jalan kebenaran. Masya Allah. Orang memiliki sekian banyak harta, dia beramal jariah, wakaf di sini dan di situ. Dia membangun ini dan itu. Dia menyumbang sini dan situ. Semua itu adalah jalan-jalan kebaikan. Naam. Jika kita melihat orang seperti ini, tentunya kita ingin menjadi seperti beliau. Memiliki harta yang banyak, walhamdulillah, dan bisa memanfaatkannya di jalan kebenaran. Kita ingin agar menjadi orang seperti itu, tanpa kita mengharapkan agar hartanya hilang atau habis. Maka disebut dengan ghibtah, dan itu boleh. Wa akhar atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan yang kedua yaitu orang yang diberikan hikmah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ilmu Al-Quran. Orang yang diberikan ilmu Al-Quran, baik hafalannya, baik ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, pemahaman dan pengamalannya. Kemudian orang tersebut memutuskan hukum berdasarkan ilmu Al-Quran tersebut, dan dia mengajarkan pula ilmu Al-Quran tersebut kepada orang lain. Kita melihat orang seperti ini, maka kita ingin menjadi orang seperti dia tanpa mengharapkan agar hilang ilmu yang ada pada dirinya, maka disebut dengan ghibtah, dan itu boleh. Nah, ada lagi selain ghibtah, hal yang mirip dengan hasad namun bukan hasad, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Disebut dengan munafasah. Itu kita berlomba-lomba. Kita berusaha menjadi orang yang tercepat dalam berbagai kebaikan. Misalnya kita mengetahui ada si A yang dia bersedekah sekian ratus ribu misalnya, 100.000 misalnya. Kita berusaha agar bisa berinfak lebih banyak dari dia. Kita 200.000. Nanti suatu ketika ada kesempatan berinfak lagi, maka kita mengira-ngira sih kalau ada kesempatan infak, biasanya si A itu 500.000 infak dan sedekahnya. Saya ingin agar lebih banyak dari dia. Saya 600.000, saya 700.000 dan seterusnya. Itu namanya munafasah. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita tahu si A itu selain sholat fardu, dia melaksanakan sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah rutin, tidak pernah ditinggalkan. Kita berusaha
seperti dia, salat fardu berjamaah bagi laki-laki tidak pernah ditinggalkan kecuali dengan udzur yang syar'i, ditambah dengan qobliyah dan ba'diyahnya dilaksanakan semua tanpa ada yang tertinggal. Kemudian kita berusaha menambah dengan ibadah sunnah yang lain dalam rangka berlomba-lomba dengan si A tadi, menjadi hamba yang lebih diridhai oleh Allah. Kita tambah dengan sholat duha, tambah dengan sholat witir dan seterusnya. Itu disebut dengan munafasah fil khair. Itu tidak iri, tidak disebut dengan iri, tidak disebut dengan dengki. Kita tahu ada orang lain yang begitu baik. Artinya dia mengamalkan kebaikan-kebaikan. Baik ibadah dengan harta, ibadah dengan fisik, ibadah dengan apa saja dia lakukan. Kita berusaha agar lebih baik dari orang tersebut. Ada orang yang sudah banyak melakukan ketaatan, namun kita berusaha agar memiliki ketaatan yang lebih banyak dan lebih baik kualitasnya dibandingkan orang tersebut. Maka ini tidak disebut dengan iri dan dengki. Ini dinamakan dengan munafasah, berlomba-lomba. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah, begitu pula yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian semuanya dalam melakukan kebaikan. Itu diperintahkan oleh Allah. Berlomba-lomba itu artinya apa? Artinya kita berusaha menjadi orang yang terdepan, tercepat, terbanyak, terbaik ketika melakukan kebaikan. Itu berlomba-lomba. Tidak ada berlomba-lomba kok. Ayo siapa yang paling lambat, siapa yang paling sedikit. Tidak, berlomba-lomba itu siapa yang tercepat, siapa yang terbaik, siapa yang terbanyak dan seterusnya. Allah perintahkan kita demikian. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan itu pula yang Allah firmankan dalam surat Al-Mutaffifin ketika Allah menceritakan tentang nikmat surga yang Allah karuniakan kepada ahli surga. Allah sebutkan bahwa mereka itu innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat benar-benar berada dalam nikmat surga yang Allah karuniakan kepada mereka. 'Alal araik yanzurun. Mereka berada di atas dipan-dipan, di tempat tidur dan di tempat duduknya itu menikmati segala nikmat yang Allah berikan sambil melihat ke semua nikmat yang ada di surga dengan pandangan yang lepas, penuh dengan kenikmatan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu mengetahui di wajah-wajah mereka itu ada tanda kenikmatan. Orang itu jika sedang bahagia kelihatan di wajahnya. Kan demikian. Ahli surga itu dari wajahnya sudah kelihatan mereka sedang berada dalam kebahagiaan, kenikmatan. Alal araik ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum. Mereka diberi minum oleh Allah dari minuman arak yang makhtum, yang masih tersegel. Belum ada yang mencicipi sebelum mereka. Satu pun tidak ada makhluk yang mencicipi minuman itu sebelum ahli surga. Tidak ada para nabi, tidak ada para malaikat, tidak ada jin yang sudah mencicipi minuman itu sebelum mereka. Benar-benar minuman itu diciptakan oleh Allah khusus untuk mereka. Masya Allah. Khitamuhu misk. Tutupnya, segelnya minuman itu harum seperti kasturi. Itu segelnya, tutupnya. Bagaimana lagi dengan minuman yang ada di dalam wadah tersebut. Kemudian Allah memerintahkan kita semuanya setelah itu, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan hendaklah semua hamba-hamba Allah itu berlomba-lomba untuk mendapatkan nikmat yang demikian. Lihat dalam ayat itu Allah memerintahkan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga kembali ke pembahasan kita, berlomba-lomba dalam kebaikan yaitu ketika kita mengetahui orang lain taat kepada Allah, dekat kepada Allah, dan kita ingin menjadi orang yang lebih baik dari itu dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah, maka itu tidak disebut dengan hasad. Taib. Kemudian kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dampak buruk hasad? Kita akan sedikit membahas dampak buruk atau dampak negatif hasad atau iri dengki bagi pelakunya. Yang pertama yang paling berbahaya bahwa iri dan dengki itu bisa menghalangi seseorang dari hidayah, bisa menghalangi pelakunya dari kebenaran.
Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam surat An-Nisa ayat 54 dan 55. Allah berfirman, "Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih." Apakah orang Yahudi dan Nasrani itu mereka merasa iri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan karunia yang Allah berikan kepada Muhammad? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah. Sungguh dahulu pun kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada Ibrahim dan keturunan Ibrahim. Wa atainahum mulkan 'azima, dan telah kami berikan pula kerajaan yang besar kepada Ibrahim dan keturunan Ibrahim. Faminhum man amana bihi, maka di antara orang Yahudi dan Nasrani yang iri dengki kepada Muhammad itu ada yang beriman kepadanya, wa minhum man sadda'an. Sebaliknya ada pula di antara mereka yang menghalangi orang lain untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa kafa bi jahannam sa'ira, maka cukuplah nanti neraka jahanam sebagai tempat kembali dan tempat penyiksaan mereka itu. Nah, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka terhalang untuk mengikuti kebenaran hidayah Islam. Itu sebabnya adalah karena mereka merasa iri dan dengki. Kenapa harus muncul seorang nabi terakhir yang menutup semua nabi dan rasul dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam? Mereka merasa iri. Mereka merasa dengki, tidak suka. Akhirnya karena iri dan dengki yang begitu besar kepada Muhammad SAW dan kepada umat Islam, akhirnya mereka terhalang untuk mengikuti kebenaran. Itu sangat berbahaya. Itu bisa menimpa siapa saja, bukan hanya kepada Yahudi dan Nasrani. Kepada kita semuanya bisa menimpa hal tersebut. Bukankah ketika kita atau ketika ada orang yang merasa iri dan dengki, tidak suka kepada seorang yang lebih luas ilmunya daripada dirinya, kemudian orang yang dia dengki itu menyampaikan kebenaran kepadanya, dia tidak akan mau mengikuti kebenaran tersebut. Si A iri kepada si B karena si B begitu luas ilmunya, dia iri dengki, tidak suka. Maka semua kebenaran dan kebaikan yang disampaikan oleh B tidak akan bisa diterima oleh A, karena dalam hatinya sudah dipenuhi dengan iri dan dengki. Dan itu nyata. Betapa banyak orang-orang yang tidak mau menerima nasihat, orang yang tidak mau ketika ditunjukkan kebaikan dan kebenaran, mereka menolak, bahkan menghalangi orang lain untuk mengikuti kebenaran tersebut disebabkan oleh adanya iri dan dengki dalam hatinya. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang kita harus benar-benar menghilangkan rasa iri dan dengki dalam hati kita. Jangan sampai menjadi orang seperti ini, terhalang dari kebenaran, terhalang dari kebaikan, tidak mau mengikutinya karena ada rasa iri dan dengki dalam hati kita. Kemudian selanjutnya, di antara dampak negatif hasad atau iri dengki adalah innahu tariqun ila kulli syarr, bahwa hasad, iri dan dengki itu adalah sebab menuju berbagai keburukan. Semua keburukan, semua maksiat, semua dosa-dosa, bahkan dosa besar itu bisa terjadi diawali dari iri dan dengki. Ada orang yang membunuh karena sebabnya iri dan dengki. Ada orang yang mencuri sebabnya karena iri dan dengki. Ada orang yang melakukan kedustaan, merusak nama orang lain, sebabnya karena iri dan dengki. Ada orang yang melakukan kedoliman karena disebabkan oleh iri dan dengki. Dan berbagai macam dosa, maksiat, bahkan dosa-dosa besar bersumber dari iri dan dengki. Kemudian yang ketiga, al-hasadu sababun fil adawati wal khisam, bahwa hasad, iri dengki itu merupakan sebab terjadinya permusuhan dan pertikaian. Ketika orang itu berhasad, dia tidak merasa suka kepada seseorang, dia akan berusaha untuk bagaimana caranya nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang darinya. Seperti itu menyebabkan permusuhan. Karena orang yang menjadi objek irinya tersebut pasti tidak akan terima. Orang yang sudah mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah, ketika ada orang lain yang berusaha menghilangkan nikmat itu darinya,
dia pasti akan membela diri. Dia pasti akan membela diri dan menyelamatkan harta atau nikmat yang dia miliki agar tidak dirusak oleh orang tersebut. Akhirnya terjadilah pertikaian, terjadilah perselisihan, terjadilah permusuhan disebabkan dari iri dan dengki tersebut. Nah, dan poin yang terakhir yang kita bahas insyaallah taala, ketika kita mengetahui atau setelah kita mengetahui begitu luar biasa buruknya dan berbahayanya iri dan dengki ini, lalu apa solusi agar kita terhindar dari sifat yang satu ini? Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa rasa iri dan dengki itu akan muncul di hati siapa saja. Pasti akan muncul di hati siapa saja, dan itu menjadi hal yang manusiawi dan nyata-nyata kita sendiri merasakan. Rasa iri dan dengki itu sangat mudah muncul. Bagaimana untuk menghilangkan rasa tersebut, menghilangkan dan menangkal agar tidak lagi muncul rasa iri dan dengki di hati kita kepada siapapun. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yang pertama itu az-zuhdu fid dunya, yaitu dengan menumbuhkan rasa zuhud dalam hati kita. Kita zuhud, kita tidak silau dengan dunia. Kita memandang dunia adalah hanya sebagai jembatan dan jalan kita menuju ke akhirat. Kita tidak begitu silau, tidak begitu terpana, tidak begitu terikat dan terpikat dengan dunia ini. Dengan seperti itu insya Allah tidak akan muncul dengki dalam hati kita, dan akan dengan mudah hilang rasa iri dengki itu ketika dia muncul dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 131. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Janganlah kamu melepaskan pandanganmu. Janganlah kamu melepaskan pandanganmu kepada orang-orang yang kami nikmat kepada mereka sebagai perhiasan dunia. Linaftinahum fih, agar kami menguji mereka dengan nikmat-nikmat tersebut. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan ingatlah bahwa karunia Tuhanmu di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar memiliki sifat yang zuhud. Kata Allah, jangan lepas pandanganmu kepada orang yang memiliki banyak nikmat dunia. Orang yang punya harta, punya anak keturunan sukses, orang punya tubuh sehat, orang punya kekuasaan, orang punya segalanya. Jangan silau dengan semua itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Bagaimana biar tidak silau? Dengan mengingat firman Allah di akhir ayat tadi, bahwa di akhirat itu ada nikmat yang jauh lebih besar dari semua yang kita lihat di dunia ini. Seperti disebutkan dalam hadis yang lain, bahwa Rasulullah SAW memberi permisalan nikmat dunia, seluruh isinya itu dibandingkan dengan nikmat akhirat, dibandingkan dengan surga yang Allah siapkan bagi hamba yang beriman, hanya seperti sayap nyamuk saja. Nyamuk itu sudah makhluk yang sangat kecil, dia memiliki sayap, sayapnya sangat kecil dan sangat tipis sekali. Setipis dan sekecil itulah nikmat dunia jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah siapkan bagi hamba yang beriman di dalam surganya nanti. Maka kita ingat seperti itu. Sehingga ketika ada orang mendapatkan nikmat dunia, kita tidak iri. Ada orang naik jabatan, ya nggak iri. Ada orang punya anak, ya tidak iri. Ada orang tubuhnya sehat, kuat, kekar, ya tidak iri. Ada orang dapat segala nikmat dunia, kita tidak merasa iri dan dengki kepada orang tersebut. Karena di akhirat ada karunia yang lebih besar dan lebih dahsyat dari yang kita lihat di dunia ini. Nah, begitu cara pertama. Kita tumbuhkan rasa zuhud di dunia. Di dunia kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Kita jadikan dunia ini ladang untuk beramal soleh, bukan tempat untuk kita berleha-leha di dunia ini, bukan tempat untuk kita menikmati semua nikmat dunia, akhirnya kita melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua, ar-ridha biqada'illah, yaitu kita merasa puas, merasa ridha, merasa senang dengan semua takdir dan ketentuan Allah. Tanamkan rasa seperti itu dalam hati kita.
rasa senang, rasa ridha, rasa puas, menerima dengan semua yang Allah takdirkan. Kita ditakdirkan misalnya menjadi bawahan, ada atasan kita yang begitu luar biasa, nikmatnya banyak, maka kita merasa ridho dan puas. Walhamdulillah, meskipun menjadi bawahan kita masih diberi karunia yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun takdir dan ketentuan Allah, kita merasa ridho. Sehingga dengan itu kita tidak merasa dengki kepada orang lain. Yang ketiga, caranya, obatnya, solusinya agar tidak tumbuh rasa iri dengki dalam hati kita, al-qana'atu bima qassamallahu azza wa jal. Merasa qana'ah, merasa cukup dengan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup. Kita memiliki kendaraan yang biasa-biasa saja. Orang lain memiliki kendaraan yang luar biasa. Alhamdulillah kendaraan kita masih bisa berjalan, masih bisa kita pakai untuk menuju tempat yang kita tuju, masih bisa kita pakai untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Alhamdulillah, merasa qanaah, merasa cukup. Kita memiliki pakaian yang biasa-biasa saja, orang lain pakaiannya sangat mahal-mahal, bagus-bagus, model terbaru. Kita merasa cukup. Alhamdulillah dengan pakaian ini sudah bisa menutup aurat, kita sudah bisa melaksanakan sholat, kita sudah bisa melaksanakan semua ibadah, menutup aurat dengan pakaian yang kita miliki. Itulah yang dipesan dan diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Undur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tandur ila man huwa fawqakum. Jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Sesungguhnya yang demikian itu akan lebih membuat kalian tidak menolak, tidak mengingkari nikmat Allah kepada kalian. Artinya dalam urusan dunia kita melihat kepada yang di bawah. Banyak orang yang lebih susah hidupnya daripada kita. Banyak orang yang hidupnya itu lebih sengsara daripada kita. Banyak orang yang dengan kehidupannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka harus lupa beribadah, harus lupa ketaatan, lupa waktu, lupa sholat, lupa berbakti kepada orang tua, lupa silaturahim. Semuanya dia lupakan berbagai kebaikan karena dirinya sibuk mengejar dunia. Kita lihat orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang untuk hidup saja sangat susah. Sehingga muncul dalam diri kita rasa qanaah, rasa cukup dalam diri kita sehingga kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah. Dan ini sangat penting. Banyak di antara kaum muslim dan muslimah di zaman seperti saat ini kehilangan rasa qanaah. Kita krisis qanaah dalam diri kaum muslimin dan muslimah. Kita ada orang yang bekerja untuk mendapatkan hasil yang lebih, dia harus lembur, bela-belain lembur. Belum cukup sampai di situ, dia ada sampingan lagi ini dan itu. Nah, kita bukan sedang menyalahkan dan melarang. Kita memang harus bekerja, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan keluarga kita, memenuhi kebutuhan orang-orang yang kita tanggung kebutuhannya. Itu adalah kewajiban kita. Kita harus bekerja untuk menjadi orang yang cukup sehingga kita tidak meminta-minta kepada orang lain. Itu perintah Allah dan kita harus seperti itu. Namun yang saya maksud adalah jika dengan usaha kita itu sudah cukup, kebutuhan kita sudah terpenuhi semua, walhamdulillah, maka jangan lagi kemudian kita mencari-cari yang lain. Kita harus qanaah, sudah harus ada rasa cukup dalam diri kita di dunia. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha ma'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, wa indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa saja yang pada satu hari itu badannya sehat, hatinya merasa aman, merasa tenang, dan dia punya makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dia telah diberikan dunia beserta seluruh isinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu bukan mengajarkan kita untuk bermalas-malasan, bukan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang pas-pasan, tidak kaya, tidak demikian. Beliau sedang mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang qanaah dalam dunia ini. Beliau nyebutkan dalam hadis tadi 3 hal. Yang penting badan sehat, hati tenang, aman, gak ada musuh. Kemudian perut kenyang,
bahasa kitanya begitu, bisa makan untuk hari itu, maka sudah cukup kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat qanaah seperti ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Sekali lagi bukan kita menggembosi mereka yang ingin menjadi hamba Allah yang kaya kemudian ingin menebar kebaikan dengan harta yang dia miliki. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah mari memiliki sifat qanaah sehingga kita tidak melupakan akhirat. Kita di dunia ini hidup secukupnya karena nanti di akhirat ada negeri yang akan kita tuju dan kita hidup di sana selama-lamanya. Dan untuk menjadi orang yang bahagia di sana itu butuh perjuangan dan pengorbanan di dunia. Menjadi orang yang sukses di akhirat itu bukan dengan santai-santai di dunia. Menjadi orang sukses di akhirat itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh banting tulang di dunia, butuh peras keringat, butuh berdarah-darah di dunia ini agar menjadi hamba yang diridhai oleh Allah, nanti sukses dan bahagia di akhirat. Dengan cara memiliki sifat qanaah tadi. Secukupnya, sisanya untuk beribadah kepada Allah. Dengan begitu kita nggak lagi terfikir untuk hasad, iri, dengki kepada orang lain. Nah, yang terakhir agar kita terhindar dari sifat iri dan dengki, al-ilmu bi annal faqra wal ghina ibtila. Yaitu kita harus tahu, kita harus yakin dalam diri kita bahwa kekayaan maupun kemiskinan itu semuanya adalah cobaan dan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya itu adalah orang yang sedang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya itu. Dan nanti di akhirat dia akan diminta pertanggungjawabannya dengan hartanya itu. Orang yang miskin pun demikian. Mereka adalah orang-orang yang sedang diuji oleh Allah dan akan diminta pertanggungjawabannya. Dia miskin, tapi tetap diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena meskipun miskin harta misalnya, dia tetap mendapatkan nikmat yang banyak, nikmat lain yang sangat banyak. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian wahai sekalian manusia dengan kebaikan dan keburukan dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Naam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah, demikian yang kita bahas terkait dengan iri dan dengki yang kita bacakan dari kitab Sahih Bukhari dengan syarahnya Fathul Bari. Intinya bahwa iri dengki dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu menjadi perbuatan yang sangat-sangat buruk, menjadi sebab munculnya berbagai maksiat bahkan dosa-dosa besar. Dan iri dengki inilah dulu perbuatan maksiat yang pertama kali dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke bumi beserta istrinya Hawa, kemudian memiliki anak keturunan Qabil dan Habil, terjadilah pembunuhan antara keduanya itu disebabkan oleh iri dan dengki. Karena iri saudaranya mendapatkan istri yang lebih baik, iri saudaranya memiliki rupa yang lebih rupawan, dibunuhlah saudaranya tersebut. Itulah menjadi sebab terjadinya pembunuhan pertama kali di dunia ini, yaitu rasa iri dan dengki. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa dahulu iblis laknatullahi alaih itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebabnya adalah kesombongan dan dengki. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah atau ketika seluruh malaikat dan iblis diperintahkan sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, iblis tidak mau sujud. Alasannya karena dia lebih baik daripada Adam alaihissalam menurut iblis. Berarti di situ ada rasa sombong sehingga tidak taat kepada Allah, dan di situ ada rasa dengki karena dia merasa seharusnya dia lebih berhak untuk dimuliakan oleh Allah daripada Adam. Nah, lihat betapa perbuatan iri dengki itu menjadi sebab berbagai macam musibah, berbagai macam maksiat bahkan dosa-dosa besar dan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Tapi pertanyaan yang pertama,
bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang yang suka hasad. Nah, bagaimana kita berinteraksi, kita bergaul dengan orang yang suka hasad. Yang pertama, tentunya kewajiban seorang muslim itu ketika mengetahui saudaranya melakukan perbuatan maksiat, kewajibannya adalah menyampaikan dan menasihati kepadanya. Menyampaikan kepadanya hal-hal yang terkait dengan perbuatan yang dia lakukan. Kita tahu si A ini misalnya sering dengki, iri kepada orang lain, kita sampaikan iri dengki itu dilarang dalam syariat Islam, dilarang oleh Al-Quran, dilarang oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai di situ saja, kita sampaikan dan kita beritahu solusi bagaimana tidak lagi muncul rasa iri dalam hatinya. Banyak orang yang dia itu suka iri dengki, pertama karena dia tidak tahu kalau itu tidak boleh, maka kita kasih tahu bahwa itu dilarang dalam syariat Islam. Yang kedua, karena dia tidak tahu bagaimana cara menghilangkan rasa iri dengkinya, maka kita sampaikan sebagaimana yang kita baca bersama tadi. Menghilangkan iri dengki dengan merasa zuhud di dunia, merasa qanaah, merasa ridho dengan semua takdir Allah, dan harus tahu bahwa semua di dunia ini sedang diuji oleh Allah. Maka untuk apa kita iri dengki kepada orang yang sama-sama sedang diuji oleh Allah? Kita hartanya sedikit, diuji oleh Allah. Orang lain hartanya banyak, dia juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita iri dengki kepada orang yang sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian setelah itu kita sampaikan pula berbagai fakta yang tadi kita sampaikan pula, yaitu iri dengki menjadi sebab begitu banyak perbuatan maksiat sejak zaman dahulu. Jadi iri dengki itu merupakan penyakit seluruh umat. Iri dengki itu bukan hanya terjadi pada umat Islam saja. Itu sudah terjadi sejak zaman dahulu, sejak zamannya Nabi Adam, bahkan sejak zamannya Iblis la'natullahi alaih. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umam qablakum." Penyakit umat-umat terdahulu telah mulai merasuki diri-diri kalian, kata Rasulullah SAW. Penyakit umat-umat terdahulu telah menjangkiti kalian, kata Rasulullah SAW, yaitu al-hasadu wal baghdha, yaitu penyakit iri dan penyakit saling membenci satu sama lainnya. Jadi penyakit satu ini adalah penyakit yang sudah terjadi dari zaman dahulu dan sudah menimbulkan berbagai banyak kerusakan dan maksiat di muka bumi. Kita sampaikan demikian, hilangkan rasa itu. Dan kita sampaikan bahwa kalau sudah hilang rasa iri dengki dari diri kita, maka hidup akan lebih lapang. Orang itu banyak yang merasa sempit hidupnya, merasa susah, merasa sengsara, karena hatinya penuh dengan iri dengki. Seandainya semua orang itu hatinya penuh dengan qanaah, penuh dengan ridho, senang, rela, puas dengan semua takdir Allah, maka semua orang akan bahagia. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sukanya itu meratapi kehidupannya, mengeluh kepada orang lain, karena dia penuh dengan iri dan dengki dalam hatinya. Dia merasa sebagai orang yang sengsara, orang yang perlu ditolong, orang yang seharusnya diperhatikan oleh orang lain. Dia merasa demikian sehingga hidupnya merasa sengsara. Sebaliknya, ketika rasa iri dengki itu hilang dari diri kita, maka hidup kita akan lebih bahagia. Nah, dan orang yang sering iri dengki seperti ini, setelah kita sampaikan berbagai kebaikan seperti yang kita sebutkan tadi, kok ternyata dia tidak pula menyudahi kebiasaannya untuk iri dan dengki, maka kita harus menjaga jarak dengannya. Karena orang yang iri dengki itu sangat berbahaya. Oleh karenanya diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Falaq tadi, kita berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang iri dan dengki. Orang seperti ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang yang iri, orang iri dan dengki, kemudian matanya itu melihat objek irinya, dan dia lupa tidak mengucapkan pujian kepada Allah, tidak mengucapkan Masya Allah, tidak mengucapkan Subhanallah, maka tatapan matanya akan menimbulkan penyakit ain. Saya ulangi, orang yang iri, misalnya si A melihat si B mendapatkan nikmat yang banyak. A
melihat si B dengan tatapan mata yang tajam. Dan karena penuh dengan rasa iri dengki dalam hatinya, dia tidak memuji Allah, tidak mengatakan subhanallah, nggak mengatakan masya Allah, nggak mengatakan walhamdulillah. Maka bisa menimbulkan penyakit ain. Tatapan matanya itu menimbulkan penyakit ain. Dan penyakit ain itu benar-benar ada. Rasulullah SAW bersabda, innal aina haqqun, innal aina haqqun, innal aina haqqun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya penyakit ain itu benar-benar ada. Sesungguhnya penyakit ain itu benar-benar ada. Beliau mengulangnya sampai 3 kali. Dari mana munculnya ain? Dari hati yang dengki dan dari lisan yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mengetahui orang seperti itu, dinasihati yang baik. Kalau juga tidak mau mendengarkan, terus dinasihati semampu kita dan kita menjaga jarak dari orang itu, karena orang seperti itu tatapan matanya bisa menimbulkan penyakit ain dan itu berbahaya bagi diri kita. Nah, yang kedua, pertanyaannya, apakah hasad itu perbuatan syaitan? Jawabannya iya. Apakah hasad itu perbuatan syaitan? Na'am. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa iblis laknatullahi alaih dulu ketika tidak mau sujud kepada Adam, alasannya pertama karena sombong, dia merasa lebih baik daripada Adam. Kedua karena iri dengki, karena hasad. Dia merasa seharusnya dialah yang dimuliakan oleh semua malaikat, bukan Adam alaihissalam. Maka iri dengki itu perbuatan syaitan, sehingga dampaknya pun sangat besar. Maka kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari iri dan dengki. Makanya sangat penting bagi kita membaca surat Al-Falaq itu. Jangan kita meremehkan, jangan dianggap oh surat pendek. Itu kan hafalannya anak-anak TK, hafalannya anak-anak TPA. Sudah dewasa jangan baca Al-Falaq. Tidak demikian. Al-Falaq itu dan An-Nas adalah Al-Mu'awwidhatan. Al-Falaq, An-Nas, 2 surat yang menjadi perisai, pelindung bagi kita. Diperintahkan kita membacanya setelah sholat fardu, diperintahkan membacanya ketika pagi dan sore, diperintahkan membacanya ketika hendak tidur, diperintahkan membacanya dalam setiap waktu kita. Meminta perlindungan kepada Allah dari buruknya orang yang iri dan dengki, karena dia melakukan perbuatannya syaitan dan dampaknya sangat luar biasa berbahaya. Nah, namun bukan berarti ketika kita mengetahui iri dengki itu berbahaya kemudian kita takut. Tidak. Kita tidak takut kepada orang yang iri dengki, kita takut kepada Allah. Sehingga karena kita mengetahui dan meyakini kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa yaitu Allah, kita menyerahkan semuanya kepada Allah, kita yakin akan pertolongan Allah sehingga kita tidak takut kepada orang yang iri dan dengki. Hanya saja kita berusaha menyelamatkan diri kita dari dampak buruknya orang yang iri dan dengki tersebut. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah termasuk tidak qanaah kalau misal kebutuhan sudah tercukupi tapi masih mencari sampingan dengan tujuan hasil yang didapat diniatkan untuk berinfak dan sedekah? Nah, apakah tidak termasuk qanaah orang yang sudah punya kecukupan dari penghasilan pokoknya kemudian masih mencari sampingan untuk berinfak dan bersedekah? Jika ditanya apakah termasuk tidak qanaah, jawabannya tidak. Yang disebut tidak qanaah, yang disebut dengan rakus, yang disebut dengan silau dengan dunia, yaitu ketika kita mengejar dunia ini sehingga kita melupakan amal-amal soleh yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan di akhirat. Itu yang tercela. Namun jika seperti yang ditanyakan tadi, kita sudah cukup dengan penghasilan kita, namun kita ingin menambah pendapatan supaya bisa berinfak dan bersedekah. Berarti usaha dia menambah pendapatannya bukan untuk kesenangan dunia, namun untuk amal soleh. Seperti itu masih dalam kategori qanaah insyaallah ta'ala. Bahkan itu termasuk hal yang sangat baik, di mana kita selain memikirkan kecukupan diri kita dengan pendapatan pokok kita, kita masih memikirkan ladang amal soleh yang lainnya. Nah, maka dalam hal qanaah ini intinya adalah kita merasa cukup dan tidak merasa rakus, tidak merasa haus, tidak merasa lapar terus di dunia itu. Ada rasa cukup dalam diri kita. Dan itulah kunci kebahagiaan. Sebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Rasulullah SAW itu orang yang sangat qanaah. Rasulullah SAW jika dilihat dari harta, memang beliau kekurangan harta.
Disebutkan beliau itu beberapa kali masuk rumah, nanya apakah ada makanan, tidak ada makanan. Akhirnya beliau berpuasa. Bahkan sempat suatu ketika beliau keluar dari rumah karena rasa kelaparan, diikuti kemudian oleh Abu Bakar dan Umar, kemudian menuju ke rumah sahabat, makanlah di rumah sahabat yang lain. Jika dilihat dari harta, nominal, angka, Rasulullah SAW adalah orang yang kurang hartanya. Tapi jika ditanya, apakah karena kurang harta itu beliau sengsara? Jawabannya tidak. Rasulullah SAW itu orang paling bahagia. Tidak mungkin beliau menjadi orang paling mulia di sisi Allah kemudian menjadi orang yang tidak bahagia, itu tidak mungkin. Rasulullah SAW orang paling mulia di sisi Allah, bahkan makhluk paling mulia, tidak ada makhluk lebih mulia dari beliau SAW. Tapi beliau dari sisi harta memang kekurangan. Tapi bukan berarti dengan kurangnya harta itu beliau menjadi orang yang sengsara, tidak sama sekali. Kurangnya harta tidak kemudian membuat orang itu menjadi sengsara. Beliau kurang harta tapi beliau adalah orang yang paling bahagia. Kok bisa begitu? Karena beliau adalah orang paling qanaah. Sifat qanaah itu yang membuat semua orang menjadi bahagia, membuat beliau bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya yang saya maksud adalah bahwa qanaah itu seperti dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hartanya ya seadanya, yang penting tercukupi kebutuhan beliau dan keluarganya dengan berbagai cara, dengan usaha berdagang, dengan meminjam, dengan berbagai cara beliau memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan karena qanaah, meskipun dari nominal angka harta beliau kekurangan, tapi beliau tetap menjadi orang yang bahagia. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, dapat kita ajarkan kepada keluarga tercinta kita, sanak saudara kita dan umat Islam pada umumnya. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.